Malam hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat penting sekali. Tadi pagi Allah bekerja dengan begitu dahsyat dan saya berdoa malam ini Dia melawat kita dengan anugerahnya. Amen, saudara. Nah, saya belajar sesuatu begini, saudara. Setiap gereja lokal, setiap tubuh lokal dimanapun berada, saya percaya bahwa tubuh lokal itu punya fungsi yang khusus di hadapan Tuhan. Dan bahkan karena begitu khususnya fungsi itu, maka ibadah kita, apa yang Allah berikan di tengah-tengah kita, itu merupakan bagian-bagian tertentu yang sedang disiapkan Tuhan, supaya kita punya kesanggupan untuk melaksanakan kehendak dan misi daripadanya. Saya berani berkata begini, saudara. Setiap tubuh lokal itu seperti suatu fak tertentu atau fakultas atau jurusan tertentu dalam perguruan tinggi. Nah, Allah menciptakan setiap gereja lokal dengan suatu major, mata pelajaran pokok yang tertentu yang Dia mau itu accomplish atau selesai terjadi di tengah-tengah kita. Sehingga kalau Anda perhatikan, setiap gereja lokal itu punya tekanan-tekanan tertentu yang mungkin lokal yang lain tidak memilikinya. Nah, hal itu tidak bisa dikompetisikan dan berkata yang ini lebih baik, tetapi sesuai dengan panggilan Allah yang khusus dalam kehidupan kita, maka Allah menempatkan kita dalam lokal-lokal tertentu. Ada lokal-lokal yang hampir sama majornya, ada lokal-lokal yang sepertinya berbeda cukup jauh. Tetapi kedua-duanya merupakan alat Tuhan untuk menyempurnakan gerejanya secara universal. Nah, ketika saya kembali dari Jerman dalam perjalanan pulang dari Stuttgart ke Jakarta, kalau saya total kira-kira hampir 24 jam untuk sampai Semarang. Total dari nunggunya di airport, terlambatnya di Jakarta, segala macam itu kira-kira hampir 24 hour, 24 jam kira-kira. Nah, ketika itulah saat di mana Allah berbicara dengan saya. Saudara sekalian, Tuhan berkata begini, untuk gereja yang aku berikan kepercayaan kepadamu, sebetulnya ada satu panggilan yang mulia yang aku ingin terjadi dan tergenapi di tengah-tengah kalian, yaitu panggilan seperti seorang Samuel. Samuel adalah seorang hakim yang terakhir di Israel. Dia merupakan hakim yang paling penghabisan. Tapi pada zamannya dia punya otoritas rohani yang begitu kuat untuk mengkoreksi dua orang pimpinan. Yang pertama adalah Imam Eli, yang kedua adalah Raja Saul. Nah, zaman dia juga ada dua orang raja yang dia urapi. Yang pertama adalah Saul dan yang kedua adalah Daud. Begitu luar biasa kekuatan daripada otoritas Allah yang tinggal pada orang yang bernama Samuel ini. Dan Tuhan berkata, dari gereja lokal ini akan lahir orang-orang muda yang dipakai Tuhan, yang diurapi Allah begitu rupa, sebagaimana Allah mengurapi akan Daud, dan orang-orang ini akan menggoncangkan dunia sebelum Dia datang yang kedua. Nah, saya perhatikan, saudara sekalian, dengar baik-baik, saya perhatikan. Bukan karena kebetulan kalau ada orang-orang yang Allah hisapkan ambil bagian dalam tubuh lokal di tempat ini. Saya percaya semestinya setiap kita mengerti ada suatu pelajaran tertentu, ada curahan hati Allah tertentu yang Dia berikan di tengah-tengah kita untuk menyiapkan saudara, untuk memberikan pengurapannya, mencurahkan pengurapannya begitu kuat dan begitu dahsyat. Untuk apa? Supaya dari tempat ini akan muncul tentara Allah yang menggoncangkan dunia dengan pengurapan yang baru daripadanya. Amen, saudara. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini, saya ingin kita melihat akan kehidupan Samuel. Kenapa kita perlu mengerti banyak akan firman Tuhan? Karena firman inilah yang sanggup mencelikkan mata rohani kita, memberikan arah, dorongan yang kuat kepada kita, kemana sebetulnya kita harus bergerak. Saya mau beritahu sesuatu buat saudara. Dalam perjalanan ke gereja ini, Roh Tuhan berbicara kepada saya, sadar begini, saudara. Coba Anda perhatikan, Anda pikirkan. Saya yang tidak sempat ada waktu menunjukkan apa yang Tuhan kerjakan tadi pagi. Menurut saya direkam ya di kamera. Minggu depan lah, saudara, lihat kalau Allah izinkan. Dahsyat sekali apa yang Allah kerjakan tadi pagi. Roh Kudus berkata begini, tahukah kalian, setiap kali kita merasakan
apa yang dia kerjakan di tengah-tengah kita hampir setiap minggu loh. Roh Kudus itu bekerja begitu kuat. Sedang orang-orang lain untuk menikmati yang kita nikmati setiap minggu itu harus tunggu retreat, saudara. Kalau sudah retreat nanti pada session terakhir ngalami begitu, pulang leganya luar biasa. Nah, retreat setahun mau berapa kali? Lalu kemudian pulang lagi, lemes lagi dan nothing happen, nggak terjadi apa-apa. Atau harus tunggu KKR, nunggu sampai Allah melawat, kirim hamba Tuhan dari luar negeri untuk bisa melawat kita. Roh Kudus berkata, betapa limpahnya aku melimpahi kalian dengan karunia, dengan kebaikan, dengan manifestasi pekerjaan rohku. Setiap minggu kalian menikmati curahan rohku begitu kuat. Dan dia berkata, kalau gereja tidak mampu menangkap apa yang aku bagikan setiap kali, kalian kehilangan perkara yang sangat besar dan begitu mulia. Nah, saya mau katakan, jangan anggap sebagai hal yang biasa, karena tiap minggu kita menikmatinya. Ada banyak saudara yang harus tunggu saat retret, saudara. Keluar dari kesibukan, dibuat suasana tertentu, diciptakan, ngotot dulu dengan Tuhan, baru hal semacam itu terjadi. Dan kadang-kadang juga tidak terjadi apa-apa. Kebaktian menjadi hal yang rutin dan pekerjaan roh tidak bebas di tengah-tengah umatnya. Tapi apa yang dia berikan di tengah-tengah kita, saya mau tekankan apa yang dia katakan. Mari bersyukur dengan apa yang Roh Allah berikan buat kita. Tapi mari kita berdoa, minta supaya semua yang dia berikan buat kita tidak hanya berlalu begitu saja, tapi dengan mudah kita bisa tangkap, kita bisa grab, kita bisa ambil apa yang dia sediakan buat kita. Amen, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau Anda perhatikan, di tempat ini kita diajar begitu banyak mengerti firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya kita sanggup menangkap itu dengan roh kita. Nah, sekarang buka Alkitab bersama-sama 1 Samuel pasal yang ketiga. Saya mau tunjukkan beberapa bagian ini dengan penekanan tertentu. Saya tidak akan baca seluruh pasal. Tadi pagi saya bacakan seluruh pasal, tapi sore hari ini saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang ke-21 saja. Di rumah Anda baca seluruh pasal yang ada. Tapi malam hari ini Roh Kudus mengajar saya sesuatu yang akan saya bagikan buat saudara yang sedikit beda dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi. 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang ke-21. Nah, dengar baik-baik. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lalu dari ayat 2 sampai ayat 20 menggambarkan bagaimana Allah memanggil Samuel. Lalu ayat yang ke-21 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri lagi, appeared again, menampakkan diri lagi di Shilo. Kata lagi artinya dulu sudah pernah menampakkan diri, tapi kemudian tidak lagi. Lalu ketika Samuel muncul, Alkitab berkata, Tuhan menampakkan diri lagi di Shilo. Kata lagi artinya dulu sudah pernah menampakkan, tapi kemudian lenyap, dan kemudian dia menampakkan diri lagi. Nah, dengar baik-baik saudara. Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri. Dia Allah yang menampakkan diri. Kalau Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan dalam Kisah Para Rasul, dia adalah Allah yang menyatakan diri. Manifestasi kehadiran Tuhan dalam umatnya sebetulnya begitu real, tangible, begitu nyata sekali. Tapi kenyataan yang dihadapi gereja sejak memasuki abad gelap sampai dengan akhir abad 20 ini, kita jarang sekali melihat akan manifestasi kehadiran Allah yang begitu nyata. Dan hal yang sama, pola yang sama terjadi juga dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama begitu jelas Alkitab berkata, ada imam yang bernama Imam Eli. Tapi zaman Imam Eli menjadi pemimpin orang Israel, Tuhan tidak menyatakan dirinya. Penglihatan jarang, firman Tuhan juga jarang.
Begitu Samuel muncul, Alkitab berkata, maka Allah menyatakan dirinya lagi di Shilo. Dulu pernah menyatakan, lalu kemudian sepertinya hilang, dan dia menyatakan dirinya lagi. Kenapa, saudara? Bagaimana supaya Allah menyatakan dirinya lagi? Agar Allah menyatakan dirinya lagi di tengah-tengah umatnya, dia butuh umat yang setia. Dia butuh orang yang bisa dia pakai sebagai sarana untuk menyatakan dirinya. Memang kita melihat Allah seringkali memakai beberapa benda tertentu. Bukankah Allah pernah memakai tongkat Musa untuk membuat banyak mujizat? Bukankah Allah juga pernah menggunakan akan tabut perjanjiannya untuk menyatakan akan kehadirannya? Bukankah dia memakai juga akan 2 loh batu atau tongkat Harun yang berbunga misalnya untuk menyatakan akan dirinya dan kehadirannya? Tetapi tetap Allah tidak pernah bisa hanya memakai benda. Allah mencari manusia, Allah mencari umat, Allah mencari orang yang dia bisa percayai. Dan setiap kali dia menemukan orang yang dia bisa percayai, maka Allah akan menyatakan dirinya. Coba Anda perhatikan dalam sejarah orang Israel, terutama kalau Anda membaca dalam kitab Hakim-Hakim. Dengan jelas sekali Alkitab mengajar kepada kita, setiap kali orang Israel kehilangan pemimpin, orang yang Allah percayai, ketika orang itu mati dan tidak ada orang lain yang menggantikan dia, yang dimana Allah juga bisa mempercayai orang itu, maka bangsa itu jatuh dalam penyembahan berhala. Lalu kemudian bangsa yang sama akan dikuasai oleh suku-suku bangsa lain yang tinggal di sekitarnya. Itu berlangsung cukup lama sampai mereka berseru kepada Allah. Allah menemukan dulu satu orang lagi yang dia bisa percayai. Lalu ketika dia menemukan orang yang dia bisa percayai, maka Allah membangkitkan orang itu dan Tuhan selamatkan umatnya. Hadiratnya, kenyataan Tuhan dimanifestasikan lagi karena ada satu orang yang dia percayai. Dan sejarah itu berulang, terus berulang dengan pola yang sama. Setiap kali ada orang yang dia bisa percayai, saat itulah dia akan menyatakan dirinya. Nah, peristiwa ini terjadi juga pada Samuel. Ketika Eli, Hofni, Pinehas tidak mungkin dipercaya lagi karena dosa mereka, Allah mencari di tengah-tengah orang Israel siapa yang dia bisa percayai, dan Tuhan menemukan Samuel lah orangnya. Ketika Samuel mendengar akan panggilan Allahnya dan dia berkata ya dengan apa yang Tuhan katakan, Alkitab berkata sejak saat itu Allah menyatakan diri lagi di Shilo. Dia pernah menyatakan dirinya, lalu seakan-akan lenyap. Ketika dia ketemu dengan orang yang dia bisa percayai, maka Allah menyatakan dirinya lagi pada umatnya. Saya mau berkata buat saudara, dibutuhkan hari ini orang-orang yang Allah bisa percayai. Dibutuhkan orang-orang yang Allah bisa taruhkan kepercayaan sepenuhnya pada pundaknya untuk berbicara dan menyatakan akan pernyataan manifestasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Allah mencari bukan orang yang hanya sekedar percaya kepadanya, tapi orang-orang yang dia bisa percayai. Untuk mencari orang yang percaya kepadanya, hari ini Allah bisa ketemu dengan banyak orang. Tapi berapa banyak orang-orang yang dia sendiri bisa percayai? Nah, seperti apa orang yang dia bisa percayai? Coba buka pada pasal yang kedua, ayat yang ke-35. Dari kitab 1 Samuel pasal 2, ayat yang ke-35. Ini kehendak Allah, kriteria yang dia tetapkan sendiri ketika dia mencari orang yang bisa dia percayai. Alkitab berkata demikian, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Saya ulang lagi, dengar apa yang Tuhan katakan. Dan aku Tuhan akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan, bukan cuman imam, tapi imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dalam bahasa Inggrisnya, kalimat ini berbunyi, Tuhan akan mencari seorang imam
that shall be a faithful interpreter, yang akan menjadi seorang penterjemah, interpreter yang setia of my mind and will or spirit. Allah berkata, aku mencari seorang imam yang akan menjadi seorang interpreter, penterjemah dari pikiran dan kehendak atau rohku, dan orang ini adalah orang yang setia. Tahukah Anda bahwa apa yang roh Allah katakan kepada kita perlu diterjemahkan dengan tepat? Seringkali orang Kristen tidak bisa menerjemahkan dengan tepat apa yang Allah katakan kepadanya. Seringkali kita keliru dalam menerjemahkan apa yang sebetulnya Allah mau berikan dan bagikan kepada kita. Ambil contoh Musa misalnya. Alkitab berkata ketika dia menjadi seorang pangeran di Mesir, dalam bahasa Indonesia dikatakan, muncul dalam hatinya kerinduan untuk mengunjungi saudaranya orang Israel. Bahasa Inggrisnya, it came to his heart. Datang dalam hatinya, dari luar masuk ke dalam, muncul dari Allah, mendorong dia untuk mengunjungi orang-orang Israel. Nah, Allah memberikan beban kepada dia untuk satu kali melepaskan bangsanya keluar dari Mesir. Karena Musa salah menginterpretasikan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Akibatnya dia pikir Allah memberikan beban buat aku untuk melepaskan bangsaku, maka melepaskan bangsa Israel sama dengan aku mesti perangi orang Mesir. Karena kesalahan menginterpretasikan perintah Tuhan itulah, maka dia membunuh akan orang Mesir. Nah, harga yang dia mesti bayar adalah dia harus 40 tahun di padang belantara oleh karena kesalahan yang dia buat. Itulah sebabnya Allah berkata, aku mencari seorang imam yang sekaligus adalah seorang interpreter yang bisa menerjemahkan apa yang menjadi pikiran dan kehendak daripada rohku sendiri. Dan Tuhan berkata, aku menemukan Samuel, orang ini bisa menerjemahkan, menginterpretasikan pikiran dan kehendakku yang aku akan curahkan lewat akan kehidupannya. Dia mencari seorang yang dia bisa percayai, yaitu orang yang bisa mengerti akan hati Tuhannya, orang yang bisa mengerti akan kehendak daripada Allahnya, orang yang bisa membaca dan memahami akan pikiran dan batin daripada Bapanya yang di surga. Pertanyaannya adalah, apakah dia bisa jumpai di tengah-tengah umatnya orang yang mengerti, yang memahami, yang tahu akan batin Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita ingin mengerti akan batin Tuhan, tidak ada cara lain kecuali kita bergaul dengan Dia, kecuali kita mendekatkan hidup kita kepadanya, kecuali kita mendekat, menghisapkan diri kita kepada Dia. Paulus berkata, orang yang bersatu dengan perempuan cabul, dia satu daging dengan dia. Barang siapa bersatu dengan Allah, dia satu roh dengan Dia. Hanya kalau kita mau berkata, Tuhan, aku ingin jatuh cinta kepadamu, aku ingin cari wajahmu, aku ingin mendekat terus kepadamu, sampai aku kenal betul siapa engkau. Itu yang Paulus inginkan, mengenal dia, mengenal dia, mengenal dia. Itu yang dia mau. Kenapa? Dengan kita mengenal dia, dia bisa menginterpretasikan dengan tepat apa yang dia mau sampaikan buat umatnya. Dan dia menjadi orang yang setia dan dapat dipercayai. Saudara, saya seringkali menerjemahkan hamba Tuhan dari luar negeri yang berkhotbah dalam bahasa Inggris. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lebih mudah buat saya untuk menerjemahkan apa yang dia mau sampaikan. Kalau sebelum kebaktian, kami ada waktu berbincang-bincang dan bicara. Makin saya kenal dia, makin mudah buat saya untuk menerjemahkan apa yang dia maksudkan. Tapi makin tidak pernah ketemu, makin sukar buat saya untuk menginterpretasikan apa yang dia maksudkan. Makin saya dekat dengan dia, saya akan makin berani bertanya, yang akan kamu sampaikan apa? Kalau boleh, bolehkah saya pinjam catatan khotbahmu? Supaya saya bisa tahu kamu mau ngomong apa. Sehingga kamu belum ngomong, saya sudah ngomong duluan. Lebih gampang begitu, saudara. Kenapa? Karena makin saya dekat dengan dia,
makin saya tahu apa yang dia mau sampaikan, makin mudah buat saya untuk menginterpretasikan, dan makin mudah jemaat untuk mengerti. Ada seorang hamba Tuhan namanya Samuel Doktorian, seringkali ke Semarang juga. Saya pernah terjemahkan dia sekali. Saya bisa tangkap, saya bisa kumpul dengan dia beberapa saat, kami berbincang-bincang. Sejak saat itu kalau ke Semarang, dia berkata, bisa nggak Petrus Agung terjemahkan buat saya? Dia berkata, aku merasa flow, aku merasa enak kalau dia yang menerjemahkan. Bukan lebih hebat saudara, tapi karena saya lebih kenal dengan dia. Nah, dengan cara seperti itu, saya lebih mengerti akan hatinya, kemana arah bicaranya, apa yang dia mau sampaikan. Saya berani berkata, saya pinjam catatan khotbahmu. Ketika ada hal yang tidak jelas, saya tanya, ini maksudnya apa? Oh, saya mau cerita kisah. Nah, kisah tentang apa? Dia cerita dulu, saya ngerti yang dia mau sampaikan apa, supaya tidak keliru dalam menginterpretasikan. Makin mudah saya menolong dia menginterpretasikan apa yang dia mau sampaikan, makin dia percaya kepada saya, makin dia beri saya kesempatan banyak untuk membantu dia. Itu kalau manusia. Nah, bagaimana dengan Tuhan, saudara? Allah kita adalah Allah yang berbicara, Allah yang akan menyatakan dirinya kepada umat manusia. Dia cari orang yang bisa menginterpretasikan apa yang dikandung dalam hatinya sendiri. Dan dia cari pada hari ini orang yang berani berkata, ya Tuhan, aku akan berani menginterpretasikan apa yang engkau ingin sampaikan buat umatmu. Ada dua kualifikasi menurut saya yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin menjadi seorang penterjemah dari maksud Tuhan dan pernyataan Allah di muka bumi ini. Yang pertama, orang itu menurut saya adalah orang yang taat. Dia juga orang yang setia, tapi ingat, dia juga orang yang berani. Kenapa dibutuhkan keberanian, saudara? Karena keberanian ini bukan sekedar keberanian berbicara, tapi yang paling penting adalah keberanian untuk membayar harganya. Nah, dengar saya, manusia ada tiga, roh, jiwa, dan tubuh. Alkitab berkata Roh Kudus itu tinggal pada roh kita, menguatkan, strengthen our inner man, menguatkan manusia batiniah kita, yaitu manusia roh kita. Tapi roh kita ini untuk bergerak harus pakai pakaian. Pakaiannya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita sebagai manusia. Kalau kita tidak punya keberanian untuk menyerah kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, maka pertentangan pertama yang terjadi adalah justru dalam hati kita sendiri dan dalam pikiran sendiri. Tuhan berkata ke kiri, pikiran kita berkata ke kanan, perasaan kita berkata ke belakang, kehendak kita berkata ke depan. Kalau kita tidak punya keberanian menaklukkan akan kemanusiaan kita sendiri, saudara dan saya tidak akan pernah bisa menjadi interpreter atau penterjemah kehendak Allah untuk dia nyatakan di atas muka bumi. Kenapa, saudara? Karena makin kita tidak berdaya untuk mengikuti kehendaknya, semua berita dan kehendak Allah terblokir oleh karena manusia kita, tertutup oleh karena pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ingat, Allah tidak menciptakan kita seperti robot. Dia mencari akan orang-orang yang mau menyerah dengan kehendaknya. Hanya orang yang belajar menyerah dengan kehendaknya, orang itu dengan mudah akan dipakai oleh Tuhan. Kenapa begitu? Coba saya beri contoh. Buka Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Hakim-Hakim pasal 15. Ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-14. Cerita ini mengisahkan ketika Simson diserahkan oleh orang Yehuda kepada orang Filistin. Karena orang Yehuda ketakutan dengan serbuan orang Filistin, akhirnya mereka menyerahkan Simson kepada orang Filistin. Lalu perhatikan pada ayat yang ke-14 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ini. Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-14. Alkitab berkata demikian, setelah ia sampai ke Lehi,
Dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Dengar baik-baik. Dalam bahasa Inggrisnya, kata berkuasalah roh Tuhan digunakan istilah came rushing upon him. Datang dengan cepat, dengan kuat sekali, mendadak rushing di atas dia. Samson dalam keadaan terikat. Pada waktu itu istrinya dibunuh oleh orang Filistin, dia balas dendam. Lalu orang Filistin menyerbu orang-orang Yehuda. Mereka tanya begini, kenapa kau menyerbu kami? Kami mau tangkap Samson. Baik, saya berikan Samson kepadamu, tapi jangan serang kami. Mereka berkhianat, Samson ditangkap. Lalu Samson berkata begini, baik, ikat aku, kuat-kuat. Tapi jangan sampai kamu yang menyerang aku. Tidak, kami tidak akan menyerang engkau, tapi kami akan serahkan engkau kepada orang Filistin. Dia diikat dengan tali baru yang masih kuat. Ketika diikat begitu erat, dibawa kepada orang Filistin. Nah, ketika orang Filistin melihat Samson terikat, mereka datang bersorak-sorai. Mereka pikir kami tangkap ini, yang membuat kerusuhan di antara orang Filistin. Di saat itu tidak pernah Alkitab berkata Samson akan tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba Alkitab berkata Roh Kudus came rushing upon him. Dengan mendadak, sontak, dia datang menguasai dia. Alkitab berkata dia putuskan tali itu dan hancur, saudara. Ketika roh Allah mendadak menguasai dia, jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya bereaksi secara baik terhadap kehendak roh. Tidak menentang dan berkata, masa dari Tuhan, mana bisa putus, mana bisa aku menang. Ketika kekuatan Allah itu mendadak masuk menguasai dia, pikiran, perasaan, dan kehendaknya setuju dengan apa yang roh kerjakan. Dia putuskan tali itu dan dia bantai orang-orang Filistin. Alkitab berkata dia ambil rahang keledai dan dia bunuh 1000 orang Filistin pada waktu itu ketika roh Allah menguasai akan dirinya. Saudara dengar baik-baik. Ini yang Allah cari. Orang-orang percaya yang ketika roh Allah menguasai hidupnya, pikiran, perasaan, kehendaknya berkata ya dengan apa yang roh Allah beri. Tapi seringkali ketika roh Allah bekerja, pikiran, perasaan, kehendak kita menentang akan apa yang dia mau. Itulah sebabnya Yesus berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tidak punya kekuatan untuk mengikuti apa yang roh Allah inginkan. Saudara, kalau kita tidak punya keberanian untuk bayar harganya, saya berkata forget it. Lupakan semua kerinduanmu dipakai oleh Tuhan. Allah hanya dengan sangat terbatas bisa memakai kehidupan kita. Dia cari orang yang pikiran, perasaan, dan kehendaknya sehati, setuju dengan apa yang rohnya kerjakan dalam kehidupannya. Di Jerman, saudara, saya mengalami peristiwa ini. Sejak hari pertama KKR berlangsung, saya tidak memungkiri memang hadirat Allahnya begitu luar biasa. Seperti mencengkeram hati mereka. Sampai panitia memberikan sambutan, itu sudah mencengkeram batin mereka. Bukan khotbah, hanya sambutan. Setiap kali ada orang memberikan komentar, seperti ada sesuatu yang mencengkeram batin mereka. Tapi jujur saya perhatikan begini, teman-teman itu masih belum bisa worship, belum bisa nyembah dengan benar. Setiap kali nyembah itu begini, naik kira-kira 2-3 detik lalu hilang. Kadang-kadang jengkel, saudara. Tapi saya belajar untuk mengerti, bukankah setiap orang punya kemampuan untuk menangkap akan pekerjaan roh berbeda. Lalu saya tunggu, saya berdoa. Oleh karena itu setiap kali diajak menyembah tidak pernah bisa dan tidak pernah bisa. Sampai menjelang hari terakhir, pagi-pagi saya berdoa di kamar saya. Saya diinapkan di flat mahasiswa di Universitas Stuttgart. Sendirian di kamar saya berdoa, Tuhan, hadirat-Mu begitu luar biasa. Orang ketika dengar firman begitu tercengkram, begitu kuat. Tapi kenapa
Tidak ada manifestasi begitu dahsyat seperti seharusnya. Saya tunggu, saya koreksi diri saya sendiri dan Tuhan tidak ngomong apa-apa. Tapi satu hal yang saya tahu, Dia hanya berkata, belajar, sabar menunggu waktuku. Saudara, mungkin karena kita biasa dimanja Tuhan di tempat ini. Setiap kebaktian Allah kerja dengan begitu dahsyat. Saya kadang-kadang expect hal yang sama terjadi di tempat lain. Padahal banyak hal yang berbeda sebetulnya. Lalu pada session menjelang session terakhir, mereka beri judul itu session untuk pengurapan. Dalam hati saya berkata, kalau roh Tuhan tidak bekerja, tidak akan ada pengurapan apapun. Lalu mereka pakai waktu itu untuk berdoa buat tiap-tiap kota di Jerman tempat mereka berada, mereka tinggal, mereka belajar, mereka menangisi akan kota-kota itu. Nah, rupanya cukup banyak kota yang terwakili karena ada juga dari negeri Belanda yang datang. Jadi akhirnya mereka jamnya itu bisa molor, saudara. Itu menghabiskan sebagian dari waktu yang seharusnya diberikan buat saya. Nah, saya ini datang ke gedung pertemuan sedikit terlambat dan belum makan pagi. Jadi saya ngomong sama panitia, saya mau makan dulu. Pak, nggak apa-apa, terus saja, saya mau makan dulu. Malah jangan berhenti dulu, saya tak habiskan dulu makan saya. Saya masuk ke dapur, saya makan dulu, saudara. Saya makan dulu sambil berdoa, ini apa yang Tuhan mau? Saya tunggu, nggak terjadi apa-apa. Saya balik lagi. Lalu sampai kota terakhir mereka berdoa. Dan tiba-tiba, saudara, dari orang yang sama sekali selama 3 malam tidak bisa nyembah, tiba-tiba saya tidak tahu dari mana asalnya. Mereka tiba-tiba mulai nyembah. Musiknya yang keras, bang, bang. Dari musik yang tidak bisa, tiba-tiba bisa berubah begitu. Nah, ini singernya yang nyanyi bingung mau apa. Beberapa mulai doa bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Dan tiba-tiba roh Allah berkata, sekarang pegang mic itu, take over. Saya lari ke depan, itu belum diserahkan saya, saudara. Saya pegang mic-nya, orangnya sedikit kaget karena saya angkat dengan cepat. Dan saya ajak mereka menyembah. Dan waktu kami menyembah Tuhan sama-sama, tiba-tiba dia turun, dia melanda. Beberapa orang mulai jatuh di depan saya. Roh Kudus berkata, sekarang saatnya. Dan dia melawat dengan begitu dahsyat, jebol, saudara, hari itu. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita sungkan-sungkan dengan diri sendiri, nggak enak, nggak dipersilahkan. Ini kan orang dari jauh, kan mereka lagi berdoa, begini. Bisa nggak kita kalahkan akan perasaan kita sendiri, pikiran kita dan kehendak kita? Seringkali dia bekerja persis seperti Simpson. Dia datang dengan begitu cepat dan menguasai Simpson. Ketika pikiran, perasaan dan kehendaknya setuju, dia patahkan tali itu dan dia bunuh 1000 orang Filistin pada hari itu. Saudara, saya mau beritahu saudara, dia cari orang yang bisa menginterpretasikan apa yang dia inginkan secara tepat dalam kehidupan kita. Dicari generasi dari gereja Tuhan yang berani berkata, aku tundukkan pikiran, perasaan dan kehendakku pada kehendak roh Allah dalam hidupku. Dan kalau Anda bisa berkata begitu, saya mau beritahu, engkau akan dipakai Allah dengan dahsyat sekali. Ada banyak orang berkata begini, Pak, untuk hamba Tuhan mungkin perlu, buat saya apakah bisa? Dengar baik-baik. Dalam Kisah Rasul, ketika orang-orang Yunani mulai komplain, mulai mengeluh tentang pembagian jatah makanan, bukan dengar khotbah, jatah makanan, saudara. Pada waktu itu para rasul rupanya mencoba membantu membagikan makanan secara adil. Tapi rupanya bukan itu yang Allah mau. Dan mereka berkata begini, bagian kami adalah pelayanan firman dan doa. Pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat, supaya kami doakan dan mereka yang melayani meja membagikan makanan buat para janda dan orang-orang miskin. Itu bukan pelayanan mimbar, saudara. Yang dikerjakan itu membagi makanan untuk orang-orang miskin. Di antaranya adalah Stefanus dan Filipus. Tahukah Anda, 2 orang ini Alkitab menulis dalam kitab yang sama, dipakai Allah untuk melakukan banyak perkara mujizat dan menggoncangkan Yerusalem. Sampai Stefanus harus mati di rajam batu, tapi dia melihat Allahnya ada di atas sana. Amen. Dan wajahnya seperti malaikat. Saya mau beritahu saudara, kuasa Tuhan, kepercayaan Allah ini bukan untuk pendeta, bukan untuk hamba Tuhan, tapi buat setiap orang yang berkata, Tuhan, aku mau menjadi penterjemah yang setia, yang mengerti akan hatimu, yang mentaati, menundukkan juga pikiran, perasaan kehendakku di bawah kekuatan dan kuasa daripada Allah sendiri. Yang kedua dan yang terakhir,
Saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kalau saudara ingin menjadi seorang penterjemah kehendak Allah yang setia, lihat akan bagian firman ini. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Alkitab berkata, firman Allah seperti pedang bermata dua, lebih tajam daripada itu, sanggup membedakan, memisahkan jiwa dan roh. Nah, dengar baik-baik. Seringkali kita tidak bisa menginterpretasikan, menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena tercampur dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita sendiri. Untuk bisa membuat perbedaan, apakah ini kehendak rohku atau kehendak jiwaku. Saudara harus mengenal, Anda dan saya harus makan yang namanya firman Tuhan secara cukup. Tanpa engkau mengerti firman Tuhan, akan terjadi kekacauan. Kehendak manusiawimu bisa engkau anggap sebagai kehendak Allah, dan kehendak Allah bisa engkau anggap sebagai kehendak manusiawi kita. Pada saat terjadi kekacauan seperti itu, lama-kelamaan kepercayaan Allah akan makin hilang dalam kehidupan kita. Saudara, dibutuhkan untuk mengerti betul apa yang merupakan kehendak jiwa kita dan apa yang merupakan kehendak roh dalam kehidupan kita. Oleh karenanya perlu dicari orang-orang Kristen yang haus dan lapar akan firman. Setiap hari yang dibaca itu firman, dia makan dalam hidupnya. Aku ingin tahu karakternya, aku ingin tahu kehendaknya. Dia nikmati terus firman dalam hidupnya dan tidak pernah puas dengan apa yang ada. Dia cari, dia kejar, dan dia kejar. Ada beberapa saudara yang berkata kepada saya begini, Pak, saya ini bukan jemaat di tempat ini. Lebih dari satu orang yang ngomong dengan saya. Tapi saya ini kepingin kemari karena saya kurang kenyang kalau kebaktian. Saya berkata itu tanda sehat, saudara. Kalau Anda hanya terima firman Tuhan 10 menit dan engkau merasa sudah kenyang dan mau muntah, engkau sedang sakit. Orang sakit tidak doyan makan, ngerti? Orang yang sehat dia makannya banyak. Di Jerman, saudara, anak-anak kalau road trip, kalau makan segini, banyaknya luar biasa, segini, tanduk lagi. Dulu pertama kali saya melihat, makan kok kayak gini, segini, saudara. Satu kali saya sedang konseling dengan orang, Pak, saya ambilkan ya, iya, lupa memberitahu jangan terlalu banyak. Mereka ambilkan juga segini. Pertama saya pikir, waduh celaka saya. Ketika saya makan, habis juga rupanya, saudara. Sama rakusnya ternyata. Tapi itu tanda bahwa saya sehat. Saya kerja keras, saya khotbah 7 session. Tiap hari khotbah, perlu makan banyak, saudara. Kalau tidak pulang tambah kurus. Dan mereka berkata, kami tidak mau bapak kurus di sini. Takut nanti istrinya marah, tidak dikasih izin lagi ke Stuttgart katanya. Tapi saya mau katakan buat saudara, orang yang sehat dia bisa makan dengan lahap. Dan tidak hanya sekali, pagi makan, siang makan, malam makan, besoknya makan lagi, makan lagi, makan lagi. Tidak pernah kita berhenti makan. Bukan karena rakus, tapi kebutuhan kita, saudara. Tiap hari makan. Nah, kalau dengan firman Tuhan kita berkata seminggu 2 kali saja, engkau sedang sakit. Kalau sebulan sekali, itu di ICU namanya, saudara. Ngerti? Makin sehat hidup kita, makin kita cari Allah segenap hati, makin kita minta dari Dia makanan rohani daripadanya. Itu aja barometernya. Simple. Apakah kita sungguh cari kehendak Dia? Begitu engkau ngerti akan firman-Nya, engkau tahu karakternya, engkau bisa membedakan ini kehendak rohku atau kehendak jiwaku. Ini kemauan Allah atau kemauanku. Ini perasaan Tuhan atau perasaanku. Ini pikiran Allah atau pikiranku sendiri. Hanya orang-orang Kristen
yang sungguh mengerti akan firman-Nya, dia tidak akan salah dan tidak akan campur dalam hidupnya antara roh dan jiwanya. Sekali lagi, dia cari orang-orang faithful interpreter yang bisa mengerti, menerjemahkan dengan tepat apa yang menjadi pikiran dan kehendak daripada Tuhannya. Bisakah dia temukan di tengah-tengah kita orang-orang yang seperti itu? Saya berdoa akan muncul orang-orang yang berkata, ya Tuhan, jadikan aku penerjemah kehendak-Mu, untuk aku bisa menyatakan akan kehendak-Ku dengan kuat di tengah-tengah umat-Mu. Saya berdoa akan lahir Daud-Daud yang perkasa, yang membunuh Goliat, giant killer di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Sembayang, saudara, doa. Dengar saya, saudara, dengar baik-baik. Ada hal yang aneh sekali yang saya rasakan dalam beberapa minggu terakhir ini, tepatnya sebulan terakhir ini. Setiap kali, saudara, saya sering kali malah bicara sama istri saya. Kadang-kadang saya nggak bisa tidur. Kalau mau tidur siang itu tiba-tiba terbangun, terjaga terus. Saya berkata begini, rohku ini begitu terbakar dengan Tuhan. Saya merasa kadang-kadang tubuh saya ini 3-4 kali lebih gede dari apa yang hari ini ada, saudara. Saya berkata, bagaimana orang bisa loyo dengan Tuhan? Mau tidur aja saya berkata, saya kalau suruh khotbah hari ini saya bisa teriak 1 jam dengan kuat. Dan sepertinya saya berkata, mana setan? Banyak orang Kristen ketemu setan, wah ada setan, minggir katanya, saudara. I don't know, saya rasakan begitu. Bebas sekali roh saya. Gak ada belenggu-belenggu yang ngikat sampai harus tertekan. Saya heran. Yang namanya persoalan, yang namanya kesulitan, yang namanya tantangan, saudara, semua kita menghadapi. Jangan pikir hamba Tuhan enak, wah enak Pak ya, jalan-jalan. Bukan, saudara. Kalau Anda ngerti yang sebenarnya, orang berkata itu benar sekali. Orang itu sawang sinawang, saudara. Ngelihat ini kok enak ya, tambah gemuk, tambah segar. Saya kok tambah habis-habisan. Orang itu sawang sinawang, betul. Setiap orang berkata, problemku paling besar, neraka dunia itu tetangga saya, saudara. Kalau nggak mau di rumah tetangganya, dekat dengan persoalan. Tapi saya mau beritahu, saudara, kalau rohmu itu merdeka, rohmu itu kuat, pikiran, perasaan, kehendakmu ditundukkan pada kehendak rohmu, itu akan makin kuat. Saudara akan bisa merasakannya, betapa besar roh yang di dalam kita. Sampai engkau berani berkata yang di dalamku lebih besar dari yang di luar. Mestinya begitu anak-anak Tuhan. Saya mau doa nih buat saudara malam hari ini. Saya mau doa, saudara, supaya power yang sama, supaya otoritas yang sama dimiliki pada malam hari ini. Keluar dari giant killer semua. Amen, saudara. Tempat ini tempat di mana Daud diurapi. Anda keluar harus bunuh penggal Goliat 1, saudara. Kalau bukan, belum Daud namanya. Tidak cukup hanya hancurkan kepala singa dan kepala beruang. Sebelum kau bisa penggal kepala 1 Goliat, belum sah dari Daud. Saya berdoa, biar pengurapannya turun di tengah-tengah kita. Saya ingin semua orang melihat kita, keberanian kita, pengurapan pada kita berkata, ini karena mereka kumpul dengan Yesus, hidup mereka seperti ini. Saya cari orang-orang seperti itu, dan Allah lebih lagi. Berani, bold, berani. Saya mau katakan buat saudara, Allah kan buat sesuatu yang beda di tengah-tengah kita. Dia bukan cari orang Kristen yang biasa-biasa. Dia cari orang Kristen yang diurapi Tuhan, jalan dengan kuasa Allah. Amen, saudara. Besar powernya. Saya berdoa, siapa yang sedang loyo malam ini, tidak ada tempat buat kita berkata sebetulnya, aku sedang loyo, Pak. Saya berdoa setiap kita berkata, Tuhan,
Roh Allah yang di dalam aku lebih kuat dari dia yang di dunia ini. Keluar dan jadi giant killer, saudara, pembunuh raksasa. Dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Ayo doa, saudara, doa. Syapaka shikipekara shantakapa Neka sekepekara shakapakara pahata Hoshe pekara sekepekara hata Neka bashonahara pakaya pakarapa Noshe pekara shakarapa. Roh Kudus bicara jelas kepada saya. Roh Kudus bicara jelas kepada saya. Malam ini aku beri roh keperkasaan pada umat. Mereka yang haus dan lapar akan aku akan buat dengan roh keperkasaan. El Gibor itu jadi milik mereka. Dan mereka akan bangkit, mereka jadi giant killer, pembunuh raksasa. Tidak kalah oleh persoalan. Mereka sanggup mengatasi persoalan. Mereka penggal kepala Goliat. Mereka pancung kepala Goliat. Mereka angkat dengan tangannya. Dan mereka berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang. Aku datang dengan nama Tuhanku. Dan saya mau katakan buat saudara, akan terjadi dalam hidupmu mulai malam hari ini. Ayo sembahyang lagi, sembahyang lagi. Ora shambaha kapa kata sekepe. Nese pekaraha sempakata kapa. Mose pekoto kopo sekapa kapa kai.